Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis jurnal tentang manajemen proyek. Anggota kelompok kami yang pertama, Rosa Ayu Umdatus Solihah, Rodotul Jannah, Sabrina Anggraini, dan Septiniar Dwi Kurniawati. Pada jurnal pertama, kita akan membahas identitas jurnal, analisis SWOT, analisis metode penelitian, dan juga kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan identitas jurnal yang pertama. Judul, Analisis Manajemen Proyek Hotel Dialog Grace Cirebon. Penulis, Agung Dwi Maulana Yusuf dan Fathur Rahman. Jenis jurnal, jurnal konstruksi. Volume, Vol 6, nomor 5, tahun terbit 5 April 2017. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dapat memperkirakan lama pekerjaan proyek sehingga dapat memperkirakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan selama pengerjaan proyek. Metode CPM sangat membantu untuk mengatasi probabilitas waktu penyelesaian proyek. Yang kedua ada analisis weakness atau kelemahan. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendetail agar mendapatkan penyusunan biaya dan penjadwalan yang tepat. Dalam pelaksanaan proyek ini terdapat selisih antara penjadwalan dengan menggunakan metode CPM dengan waktu yang sebenarnya, sehingga biaya yang dikeluarkan juga akan berbeda dengan yang diperkirakan. Namun, hal ini sangatlah wajar dalam perencanaan penjadwalan. Dalam merencanakan penjadwalan, waktu penyelesaian proyek bukan hanya menganalisis berdasarkan perhitungan bobot pekerjaan saja, akan tetapi sangat dipengaruhi dengan pengalaman bekerja di lapangan. Yang ketiga ada analisis opportunities atau peluang. Dengan menggunakan metode CPM dapat diketahui lintasan-lintasan kritis yang terjadi pada proyek, yaitu dari mulai pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan struktur. Jika pengerjaan proyek dilakukan oleh karyawan yang terampil dan berpengalaman, maka proses pengerjaan proyek akan terselesaikan lebih cepat dari waktu yang telah diperkirakan. Yang terakhir ada analisis threat atau ancaman. Jika karyawan kurang terampil dalam pekerjaan tersebut, maka proses pengerjaan proyek akan semakin lama, sehingga tidak sesuai dengan rencana penjadwalan. Jika tidak dilakukan kajian terhadap identifikasi masalah-masalah, akan mempengaruhi penjadwalan waktu pelaksanaan proyek dan perencanaan biaya. Selanjutnya yaitu analisis metode penelitian. Pada jurnal yang pertama ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan perencanaan. Untuk mempermudah penyusunan jurnal, dibuatlah metodologi yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengefektifkan waktu serta hasil yang ingin dicapai. Susunan atas metodologi penelitian ini diantaranya yang pertama ada persiapan survei dan identifikasi lapangan. Yang kedua, mencari data primer dan data sekunder pada instansi atau dinas terkait untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis dari data-data yang didapat tersebut melalui identifikasi permasalahan dan membuat perumusan. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Berikut yaitu penjelasan dari kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya dari jurnal 1 yaitu yang pertama perlu dilakukan kajian yang lebih mendetail agar mendapatkan penyusutan biaya dan penjadwalan yang tepat. Yang kedua perlu adanya kajian terhadap identifikasi masalah-masalah yang akan terjadi di proyek karena akan mempengaruhi penjadwalan waktu pelaksanaan proyek dan perencanaan biaya. Kemudian kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama metode CPM ini sangat membantu untuk mengatasi probabilitas waktu penyelesaian proyek. Yang kedua, dengan menggunakan metode CPM dapat diketahui lintasan-lintasan kritis yang terjadi proyek, yaitu dari mulai pekerjaan persiapan tanah,
dan fondasi pekerjaan struktur. Identitas Jurnal 2. Judul Analisis Manajemen Konstruksi Pembangunan Ruko Grand Orchard Cirebon. Penulis Tanto Sutanto Diharjo dan Sumarman. Jenis jurnal Jurnal Konstruksi Volume 5 Nomor 1. Tahun terbit Januari 2016. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, analisis mengenai strength atau kekuatan, yaitu yang pertama, waktu pelaksanaan pekerjaan proyek dapat terkendali, sehingga dapat mencapai target waktu penyelesaian tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Yang kedua, mampu menghadapi persaingan dan pertumbuhan bisnis ruko. Yang ketiga, dapat mengetahui anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun bangunan ruko. Kemudian analisis yang kedua mengenai weakness atau kelemahan. Kelemahannya ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk memperoleh data yang spesifik. Data yang spesifik ini contohnya seperti uraian pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah serta pondasi, anggaran biaya yang dibutuhkan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Nah, data yang spesifik ini digunakan agar proyek yang direncanakan itu tadi sesuai dengan tujuan. Analisis yang ketiga mengenai opportunities atau peluang, yaitu yang pertama, terhindar dari over budget atau biaya yang berlebih selama pembangunan ruko. Yang kedua, mengurangi resiko adanya waktu yang tidak efisien, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia ketika pembangunan proyek atau selama pembangunan proyek ruko. Kemudian analisis yang terakhir mengenai threats atau ancaman. Jika dalam merencanakan penjadwalan waktu penyelesaian proyek, banyak menganalisis berdasarkan perhitungan bobot saja, tanpa menganalisis pengalaman yang sebenarnya terjadi di lapangan, maka kinerja proyek tersebut tidak efektif sesuai dengan kejadian aslinya di lapangan. Analisis metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara survei dan mengamati langsung ke objek penelitian, yaitu di Ruko Grand Orchard Cirebon. Guna membantu memutuskan berbagai masalah, khususnya perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek, terdapat metode yang telah dikembangkan. Di antaranya adalah metode network planning, seperti metode jalur kritis atau critical path method, biasa disebut CPM, bar chart, dan kurva S. Planning adalah suatu tindakan pengambilan keputusan data, informasi, asumsi, atau fakta kegiatan yang dipilih dan akan dilakukan pada masa mendatang. Sedangkan bar chart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Kurva S atau S-curve adalah grafik yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau penyelesaian kegiatan dan sumbu horizontal sebagai waktu. Metode jalur kritis atau critical path method adalah jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari jurnal kedua. Kekurangannya yaitu dalam merencanakan penjadwalan waktu penyelesaian proyek bukan hanya menganalisis berdasarkan perhitungan bobot pekerjaan saja, akan tetapi sangat dipengaruhi pengalaman di lapangan. Kelebihannya ada dua, yaitu yang pertama menghasilkan informasi yang lebih luas. Yang kedua, efektif untuk menghasilkan informasi tentang karakteristik sosioekonomi, sikap, pendapat, motif, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang dipertanyakan, silakan ditanyakan.